Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Prof. Zainal, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka slide-nya. Slide yang kedua. Yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu tadi soal hukuman, sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan koruptor itu dimiskinkan, dirampas seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun yang berikutnya ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda nggak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan leluasa melenggang. Slide berikutnya, slide 4. Benar, nextnya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide 3. Hey teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13. Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Ya. Kemudian sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu
Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan, ya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan? Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Mahasiswa itu sebenarnya banyak sekali versinya ya. Ada yang pro pemerintah, ada yang oposisi teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana ya Anies pernah mengatakan bahwa angin itu tidak berKTP teman-teman pada saat debat Pilpres ya. Kemudian hal tersebut ya menjadi ejek-ejekan ya para pembenci Anies ya. Dan apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah ketika ya mahasiswa-mahasiswa ya di sebuah acara teman-teman ya malah mengejek Anies dengan angin tak punya KTP. Padahal pada saat itu Anies itu seperti ini teman. Pada saat Anies menjadi gubernur Jakarta, kita tahu bahwa Jakarta itu kota metropolitan yang persoalannya itu kompleks sekali ya. Dan pada saat itu bagaimana Anies Baswedan mengatasi yang namanya tentang iklim ya, tentang kabut, tentang asap ya, polusi yang ada di Jakarta. Apa yang terjadi? Anies menjelaskan seperti ini. Di Jakarta itu ya, di sekeliling Jakarta itu adalah banyak sekali pabrik-pabrik ya kan, di kota-kota di luar Jakarta teman-teman ya, karena memang berdekatan dengan kota-kota lain. Nah, Anies mengatakan bahwa kalaupun pada saat itu Jakarta bersih ya, karena Jakarta nggak punya aktivitas pabrik teman-teman, namun ya polusi asap itu bisa datang dari daerah lain yang ada
di sekitar Jakarta, sehingga membuat Jakarta berkabut, sehingga membuat udara Jakarta kemudian seperti ada asapnya dan sebagainya. Itu yang dijelaskan oleh Anies Baswedan. Makanya Anies mengatakan, angin itu nggak punya KTP, alias angin bisa kemana saja dibawa angin dan sebagainya, teman. Polusi bisa dibawa kemana saja dibawa angin dan sebagainya. Itu yang sebenarnya konteksnya. Namanya para buzzer, para pembenci Anies ya malah menggunakan hal tersebut menjadi lahan untuk mengkritik Anies. Ya nggak masalah sih teman-teman, ya itu adalah hak mereka ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Anies ya selalu benar ya. Bagaimana Anies Baswedan tokoh yang betul-betul cerdas. Jadi pemikiran Anies itu nggak sampai ke mereka ya kan. Dan ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.